Bab 399. Siapa bos Jordan Group? Pertama, untuk memberitahu Anhemia bahwa Tuan Teddy ada di sini. Kedua, membiarkan semua orang memilih untuk berdiri di pihak mana. Bila berdiri di pihaknya akan aman. Bila berdiri di pihak yang salah, maka mati pun tidak tahu. Di bawah arahan Philip, rumah tua keluarga Andersen dengan cepat didekorasi. Di malam hari, antrean mobil mewah yang tak ada habisnya di depan rumah tua keluarga Andersen. Semua orang terkenal di Anhemia ada di sini. Tokoh-tokoh dengan aset triliunan atau puluhan triliun, yang dulunya tidak menganggap Philip Andersen sama sekali. Tapi hari ini, mereka mengangguk dan membungkuk saat melihat Philip. Ini membuat Philip berseru kegirangan. Kapan dia pernah begitu diagungkan? Harus punya pendukung kuat nomor 1. Sadi berkeliling. Semua anak muda yang dulunya dia hormati, sekarang berbalik menunjukkan perhatian kepadanya. Bahkan banyak keluarga kaya yang mengetahui bahwa Syafirna lajang dan mulai menunjukkan perasaan mereka. Ini membuat Syafirna bangga. Kirana siapa? Dia bukan apa-apa sekarang. John tersenyum dan berkata, ya, benar. Sebagai anggota keluarga Andersen, aku sangat bangga. Halo, Tuan Philip. Setelah August Kinsman, Bobby Lange dan yang lainnya tiba, mereka menyapa Philip. Ini membuat Philip hampir pingsan karena gembira. Dulu mana berani berpikir seperti ini. Orang terkaya bahkan menyapanya. Bahkan Burhan Garrett, sosok terkaya dan viral di Anhemia sekarang, datang menyapa. Pukul 8 malam. Hampir semua tamu undangan sudah tiba. Semua orang mengambil tempat duduk mereka dan perlahan-lahan menunggu Tuan Teddy. Tuan Teddy keluar dari ruang tertutup di rumah tua keluarga Andersen. Terdengar raungan dari ruang tertutup. Rendah dan menakutkan. Bahkan ada embusan udara dingin yang menyembur, membuat orang bergidik. Sylvester menginstruksikan pada Joseph, ingat, awasi. Pintu ini tidak boleh dibuka. Jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Mengerti, Tuan Sylvester. Meskipun Joseph tidak tahu apa yang terkunci di dalam. Tapi Sylvester menginstruksikannya seperti ini. Kemungkinan besar di dalam hal yang menakutkan. Tetapi semakin dilarang seperti ini, semakin buat orang penasaran. Joseph berdiri di pintu dengan gugup dan ketakutan. Mencoba melihat ke dalam melalui jendela kecil. Sekali lihat, Joseph tersungkur ke tanah dengan ketakutan. Tidak tahu apa yang dilihatnya dari jendela kecil. Joseph menjerit. Wajahnya memucat karena ketakutan dan keringat dingin muncul di dahinya. Segera merangkak keluar dari sana. Di luar aula perjamuan, semua orang menunggu. Tuan Teddy tiba. Dengan munculnya Tuan Teddy, semua orang yang hadir berdiri dan menyambutnya. Tuan Teddy sangat terhormat dan mendominasi. Hanya dengan satu tatapan membuat orang gemetar. Jika ombak hitam dan putih legendaris muncul, semua orang akan lebih ketakutan. Semua orang tahu arti kemunculan Tuan Teddy. Mulai sekarang, dunia di Anhemia akan menjadi milik Tuan Teddy. Sangat sulit ke depannya untuk mendapatkan pasar di tangannya. Tuan Teddy, August Kinsman dan lainnya yang duduk di depan menyapa Teddy satu demi satu. Teddy melihat sekeliling dan bertanya sambil mencibir, siapa bos Jordan Group? Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung terdiam. Semua orang saling memandang. Tetapi tidak ada yang berani menjawab. Di mana orang-orang dari Jordan Group? Tuan Teddy tersenyum. Tuan Teddy, orang Jordan Group tidak ada yang datang sama sekali. Kata seseorang. Seketika, Tuan Teddy memicingkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Siapa bilang Jordan Group tidak ada yang datang? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Bab 400. Badai darah. Semua orang melihat ke belakang. Terlihat sekelompok orang berseragam keamanan datang. Dipimpin oleh Kepala Keamanan Wisnu. Kedua tangannya menopang gulungan gambar. Kali ini, semua orang yang hadir tercengang. Perusahaan lain datang diwakili. Pejabat tertinggi. Tetapi Jordan Group mengutus tim penjaga keamanan. Bukankah ini terlalu sombong? Sama sekali tidak menganggap Tuan Teddy. Bukan. Menarik. Sylvester tertawa. Tuan Teddy memicingkan matanya dan tersenyum bukannya marah. Bagus Jordan Group.
Mengutus keamanan ke sini. Wisnu maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Teddy, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Wisnu, Kepala Tim Keamanan Jordan Group. Atas perintah bos, aku di sini untuk mengirim lukisan kaligrafi kepada Tuan Teddy. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton tercengang. Jordan Group gila, mengutus kepala keamanan kemari. Ini benar-benar memprovokasi Tuan Teddy. Semua orang tidak bisa memahami langkah yang dilakukan Jordan Group, termasuk beberapa orang yang tahu seluk-beluk Jordan. Seperti Burhan Garrett, dia sedikit khawatir jika Nathan terlalu provokatif. Akan kelewatan. Bagaimanapun, Tuan Teddy dan Ombak Hitam Putih adalah orang gila. Jika terlalu memaksa, mereka bisa melakukan apa saja. Kamu seorang penjaga keamanan juga berani berbicara dengan Tuan Teddy. Cari mati. Sadi memiliki dendam terhadap Wisnu. Ingin menggunakan Tuan Teddy untuk membasminya. Pengawal. Habisi para penjaga keamanan busuk ini. John juga berkata dengan marah. Tunggu sebentar. Suara Tuan Teddy terdengar. Aku ingin melihat hadiah apa yang diberikan bos Jordan Group kepadaku. Ambil. Bawakan padaku. Mendengar ini, Sylvester mengambil gulungan lukisan dari Wisnu. Kalau begitu kami pamit. Wisnu berbalik dan pergi. Sadi ingin menghentikannya, tapi Sylvester memelototinya. Keluarga Andersen hanya bisa melihat penjaga keamanan itu pergi. Sylvester membawa gulungan lukisan ke hadapan Teddy. Buka dan lihat apa itu. Tuan Teddy sangat penasaran. Sylvester mengangkat tangannya dan membuka gulungan itu. Duar. Tetapi ketika mereka melihat isi di gulungan itu, para penonton bergidik. Hening. Tidak ada suara sama sekali. Jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang yang hadir tercengang. Karena isinya terlalu mengejutkan. Tuan Teddy menyadari ada yang tidak beres. Buru-buru melihat gulungan gambar itu. Melihat ini, Tuan Teddy hampir memutar matanya karena marah. Karena hanya ada 3 kata yang tertulis di gulungan itu. Keluar dari Anhemia. Sombong sekali. Ternyata mengutus penjaga keamanan bukan hal paling sombong. Yang sombong masih ada di belakang. Terus terang, ini adalah orang pertama yang mengusir Tuan Teddy keluar dari Anhemia. Tuan Teddy telah berada di dunia bisnis beberapa dekade. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Hancurkan Jordan Group. Sylvester dan penjaga keluarga Andersen tidak tinggal diam lagi. Mengancam akan menghancurkan Jordan Group. Sylvester sudah mengerti mengapa Nathan begitu sombong. Dengan bos arogan yang mendukungnya. Bisakah dia tidak sombong? Semua orang yang hadir menundukkan kepala, menunggu badai datang. Membuat Tuan Teddy marah. Sangat menakutkan. Darah mengalir seperti sungai. Tulang menumpuk seperti gunung. Sepertinya Anhemia benar-benar akan memicu badai darah. Tuan Teddy memandang semua orang dan bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang bos Jordan Group? Sangat misterius. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Bahkan, bawahannya Kylian Day juga sangat misterius dan jarang memperlihatkan wajahnya. Tapi harusnya cukup kuat. Bisa merebut uang dari kamar dagang Anhemia dan keluarga Kinsman. Titik. Yang lain mulai mengangkat suara. Bagaimana menurutmu, Tuan August Kinsman? Tuan Teddy bertanya pada August Kinsman. Bersambung.